Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka Serang. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Kimia Pangan dengan tutor kita Pak Bayu Meindrawan MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota, diantaranya Rian Nurillah 0433777723, Rina Tri Aprilia 0433776644, Ratu Yunius Rifa Astuti 0433777716, Iteng Suhaeti 0433776612, Aulia Ningsi 0433781123. Dan langsung saja, ini presentasi dari kelompok kami akan membahas tentang minyak dan lemak. Peranan minyak dan lemak dalam pangan. Adapun peranan minyak dan lemak ini antara lain memberikan rasa gurih dan aroma yang spesifik atau bau yang khas. Kemudian, sumber energi yang efektif dibandingkan dengan protein dan karbohidrat karena lemak dan minyak jika dioksidasi secara sempurna akan menghasilkan 9 kalori per liter lemak atau minyak. Sedangkan protein dan karbohidrat hanya menghasilkan 4 kalori tiap 1 gram protein dan karbohidrat. Karena titik didih minyak yang tinggi, maka minyak biasanya digunakan untuk menggoreng makanan, di mana bahan yang digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya atau menjadi kering. Memberikan konsistensi empuk, halus, dan berlapis dalam pembuatan roti. Kemudian, memberikan tekstur yang lembut dan lunak dalam pembuatan es krim. Peranan minyak dan lemak dalam pangan lainnya adalah minyak nabati adalah bahan utama pembuatan margarin. Lemak hewani adalah bahan utama pembuatan susu dan mentega, mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah. Lemak dan minyak yang umum digunakan dalam pembuatan sabun adalah trigliserida dengan 3 buah asam lemak yang tidak beraturan diesterifikasi dengan gliserol. Asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat terdapat dalam minyak goreng merupakan trigliserida yang dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif pembuatan sabun cuci piring cair menggantikan asam lemak bebas jenuh yang merupakan produk samping proses pengolahan minyak goreng. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber minyak dan lemak. Nah, sumber minyak dan lemak ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu nabati dan hewani. Langsung saja ke yang pertama, yaitu triasil gliserol nabati atau minyak nabati. Nah, minyak nabati ini terdiri dari minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak wijen. Langsung saja ke yang pertama, yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa adalah minyak nabati yang diekstrak dari daging buah kelapa, mengandung asam lemak jenuh sekitar 92% atau terdiri dari asam laurat sekitar 52% dan mengandung lemak tak jenuh sekitar 8% atau yaitu diantaranya asam oleat 7% dan asam linoleat 1%. Selanjutnya yaitu minyak sawit. Minyak sawit adalah minyak nabati yang didapat dari mesokap, buah pohon kelapa sawit. Terdapat 2 jenis minyak sawit, yaitu palm oil atau berasal dari daging buah sawit, dan palm kernel oil atau berasal dari inti biji sawit. Namun, keduanya memiliki sifat fisika kimia yang berbeda. Secara keseluruhan, minyak sawit memiliki asam lemak jenuh sekitar 38-60%. Utamanya merupakan asam palmitat dan asam lemak tak jenuh sekitar 44-65%. Nah, utamanya ini merupakan asam oleat sekitar 38-50% dan asam linoleat sekitar 5-14%. Selanjutnya yaitu minyak jagung. Minyak jagung adalah minyak nabati yang diekstrasi atau diperas dari biji jagung, mengandung asam lemak jenuh sekitar 13%, diantaranya palmitat sekitar 11% dan stearat sekitar 3%, dan mengandung asam lemak tak jenuh yang tinggi yaitu sekitar 87%, diantaranya asam lemak linoleat sekitar 56% dan asam lemak oleat sekitar 29%. Selanjutnya yaitu ada minyak
kedelai. Minyak kedelai adalah minyak nabati yang dibuat dengan mengekstrak kacang kedelai utuh. Mengandung asam lemak jenuh sekitar 15%, diantaranya palmitat 9% dan stearat 5%, dan mengandung asam lemak tak jenuh yang tinggi, yaitu 85%. Diantaranya asam linoleat sekitar 53% dan asam oleat sekitar 25%. Selanjutnya yaitu minyak wijen. Minyak wijen merupakan minyak nabati yang terbuat dari ekstraksi biji wijen, mengandung asam lemak jenuh sekitar 15% dan mengandung asam lemak tak jenuh yang tinggi, yaitu sekitar 85%, sama halnya dengan minyak kedelai. Selanjutnya, yang kedua yaitu triasil gliserol hewan atau lemak hewan. Nah, lemak hewan ini terdiri dari lemak susu dan lemak sapi. Lemak susu atau butterfat adalah bagian susu yang berlemak, terdiri dari asam lemak jenuh sekitar 62-69% dan asam lemak tak jenuh tunggal sekitar 29-32%, serta asam lemak tak jenuh jamak sekitar 2-4%. Nah, lemak susu ini terdiri dari susu sapi dan susu kambing. Susu sapi merupakan produk utama yang dihasilkan oleh ternak sapi perah, mengandung asam lemak jenuh sekitar 50%. Di antaranya laurat 3%, miristat 11%, palmitat 35%, dan stearat 1%. Dan mengandung asam lemak tak jenuh sekitar 40%. Di antaranya oleat 28% dan linoleat 12%. Selanjutnya yaitu susu kambing. Susu kambing adalah susu yang dihasilkan oleh kambing betina setelah melahirkan atau pada masa laktasi. Nah, susu kambing ini mengandung lemak jenuh sekitar 22%. Di antaranya laurat 2%, miristat 4%, palmitat 15%, dan stearat 1%. Dan mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, yaitu sekitar 71%. Di antaranya asam oleat 49% dan linoleat 22%. Selanjutnya yaitu lemak sapi. Lemak sapi atau talau adalah bagian dari tubuh sapi yang berfungsi untuk memberi rasa gurih, juicy pada produk daging. Mengandung sekitar 60% asam lemak jenuh atau palmitat sekitar 27% dan stearat sekitar 13%. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Reaksi minyak dan lemak. Yang pertama ada reaksi isomerisme. Secara geometri, asam lemak tidak jenuh dapat berbentuk dalam konfigurasi cis atau trans. Apabila gugus H terletak sebelum dan sesudah ikatan rangkap yang berada pada posisi sama, maka asam lemak tak jenuh mempunyai konfigurasi cis. Sedangkan apabila gugus H terletak pada sisi yang berseberangan satu sama lain, maka asam lemak tak jenuh mempunyai konfigurasi trans. Pada gambar dapat kita lihat dalam sistem penamaan, asam lemak dalam konfigurasi cis dan trans diberi nama yang berbeda, yaitu khususnya dengan mencantumkan kata cis atau trans sesuai dengan konfigurasinya. Yang kedua ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis lemak dan minyak adalah reaksi penguraian karena adanya air yang menghasilkan asam lemak bebas dan dimonoasil gliserol dan gliserol. Pada gambar dapat kita lihat bahwa hidrolisis secara sempurna satu molekul triasilgliserol akan menghasilkan satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Reaksi hidrolisis ini akan semakin cepat terjadi pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi, terutama jika jumlah air dalam sistem reaksi cukup berlebih. Kemudian ada saponifokasi atau penyabunan, di mana proses penyabunan adalah hidrolisis lemak dan minyak dengan menggunakan basa yang menghasilkan campuran sabun, garam dari asam lemak dan gliserol.
Triasil gliserol adalah suatu ester yang dapat dipecah dengan adanya basa seperti NaOH ataupun CaOH2. Dengan reaksi penyabunan tersebut, penambahan basa, maka asam lemak akan dibebaskan dari triasil gliserol untuk kemudian dapat diidentifikasikan lebih lanjut. Selanjutnya, oksidasi. Reaksi oksidasi minyak dan lemak ini terutama terjadi pada ikatan rangkap seperti diilustrasikan pada gambar 4.18. Reaksi ini dapat terjadi antara lemak dan minyak dengan molekul oksigen dari udara atau otoksidasi pada suhu ruang biasa. Namun umumnya reaksi ini merupakan reaksi dengan proses yang lambat. Namun reaksi ini dipercepat dengan adanya cahaya, panas, dan waktu. Semakin lama waktu reaksi, maka semakin banyak proksida yang terbentuk, yang pada gilirannya akan mempercepat laju reaksi oksidasi secara keseluruhan. Reaksi ini juga akan semakin dipercepat dengan adanya kontak dengan metal. Pada awal reaksi ini berjalan lambat dan konstan. Periode ini disebut sebagai periode induksi. Setelah periode induksi terlampaui, maka reaksi oksidasi akan mencapai fase yang kedua, di mana laju reaksi meningkat dengan sangat cepat. Reaksi inilah yang bertanggung jawab atas penyimpangan flavor atau aroma minyak dan lemak, khususnya dengan terbentuknya bau tengik. Laju reaksi oksidasi biasanya diukur dengan jumlah oksigen yang diserap ataupun dengan jumlah peroksida yang dihasilkan. Namun perlu diingat bahwa pada proses penggorengan, pengukuran laju oksidasi dengan pengukuran bilangan peroksida kurang dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya. Karena pada kondisi suhu tinggi 170 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius, maka peroksida akan terdistilasi dan menguap. Di samping itu, sebagian peroksida juga akan mengalami dekomposisi lebih lanjut sehingga jumlah yang terukur tidak akan menunjukkan jumlah yang sesungguhnya terbentuk. Penelitian secara lebih seksama atas proses oksidasi lemak ini menunjukkan bahwa reaksi oksidasi minyak dan lemak ini juga dikatalisis oleh senyawa-senyawa yang menghasilkan gugus radikal bebas. Karena itulah maka dikembangkan teori oksidasi yang melibatkan radikal bebas dalam proses ini, yang mekanismenya reaksi dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu A. Tahap inisiasi. Dengan adanya senyawa-senyawa tertentu atau initiator, yaitu sinar UV, panas, dan logam berat, maka pada tahapan ini asam lemak, molekul lemak, dan minyak akan berubah menjadi gugus-gugus radikal bebas. B. Tahap propagasi. Pada tahap ini akan terjadi proses propagasi produksi gugus-gugus radikal bebas. C. Tahap terminasi. Pada tahap ini akan terjadi proses deaktivitas gugus radikal bebas sehingga tidak aktif lagi dalam proses propagasi reaksi oksidasi. Dalam proses ini akan dihasilkan senyawa-senyawa non-radikal dan gugus radikal bebas yang kurang aktif. Senyawa-senyawa yang mempunyai kemampuan untuk melakukan proses terminasi di antara lain adalah senyawa antioksidan seperti tokoferol. Selanjutnya, hidrogenasi. Reaksi hidrogenisasi merupakan reaksi penting pada proses pengolahan minyak makan. Pada dasarnya, reaksi hidrogenisasi adalah reaksi penambahan hidrogen pada ikatan rangkap sehingga menjadi ikatan tunggal atau jenuh, seperti terlihat pada gambar 4.19. Pada proses industri, reaksi hidrogenisasi ini dilakukan dengan menambahkan gas hidrogen pada sistem reaksi yang dikendalikan pada suhu dan tekanan yang tinggi, dan dengan bantuan nikel sebagai katalis. Sebagai katalis, nikel dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak bereaksi. Karena itu, nikel dapat dipisahkan kembali setelah proses hidrogenisasi setelah selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dapat membantu tentang materi lemak dan minyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.